Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Saifullah dari Program Studi Teknik Geologi ITB. Saya akan memberi pengantar kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik ke-0, segmen 2, aturan perkuliahan. Slide berikut akan menjelaskan mengenai penilaian yang akan dilakukan dalam perkuliahan ini. Ada 3 komponen penilaian yang akan dikumpulkan di akhir semester. Pertama adalah project dengan bobot 40%. Berikutnya adalah ujian tengah semester dengan bobot 30%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 30%. Nilai akhir akan berupa angka dengan skor 80 untuk A, 75 untuk AB, 70 untuk B, 65 untuk BC, dan 60 untuk C, dan di bawah 55 otomatis akan mendapatkan E. Slide berikut akan menjelaskan mengenai proyek yang akan dilakukan oleh setiap peserta. Di dalam proyek ini, peserta diharapkan bisa mendeteksi anomali permukaan geotermal. Di situ, setiap peserta harus menentukan satu lapangan geotermal, baik yang dalam tahap eksplorasi atau green, atau juga dalam tahap eksploitasi, ataupun bisa juga lahan-lahan atau lapangan-lapangan yang belum teridentifikasi sebagai geotermal, tetapi ada kemungkinan potensi geotermal, silakan untuk bisa dipilih. Nah, kemudian penentuan lapangan ini diutamakan yang akan direncanakan sebagai topik tesis, sehingga akan berguna pada saat mengambil tesis, maka bisa digunakan sebagai referensi yang bisa dijadikan acuan. Yang kedua, gunakan citra terbaru yang minim awan. Biasanya citra-citra optis itu banyak awan yang menutupinya. Di sini ada batasan, biasanya kita menggunakan kriteria 10%. 10% awan yang menutupi lapangan studi kita itu masih dibolehkan untuk dianalisis. Dan di sini ada catatan juga, citra yang digunakan adalah citra terbaru. Artinya, sensor masih beroperasi pada saat ini. Yang berikutnya, di dalam proyek ini, peserta fokus untuk mendeteksi satu bagian saja. Misalnya, fokus untuk mendeteksi vegetasi, fokus untuk mendeteksi termal, fokus untuk mendeteksi kekasaran permukaan, fokus untuk mendeteksi kelembaban, dan sebagainya. Sehingga peserta menguasai sekali terkait dengan fisis permukaan yang berhubungan dengan fokus deteksinya ini. Peserta juga sebenarnya boleh memilih beberapa fokus, tetapi satu fokus saja yang menjadi andalan di dalam proyeknya ini. Sehingga di situ peserta paham sekali mengenai konsep yang digunakan dan juga aplikasinya dan pemrosesannya. Nah, kemudian proyek ini dilakukan secara mandiri. Di sini akan dibantu dengan praktik dan asistensi yang diselipkan pada jam-jam kuliah. Kemudian, di akhir, peserta diharapkan bisa melakukan analisis. Analisis ini berupa metode yang digunakan, paham betul bagaimana konsepnya, kemudian bisa melakukan pemrosesan dengan benar, dan bisa menunjukkan hasil, dan juga bisa membantu memverifikasinya. Apakah hasilnya itu sudah optimal atau masih belum optimal. Di situ memang peserta nanti diharapkan bisa mendapatkan data-data tambahan untuk bisa digunakan sebagai verifikatornya. Dan terakhir, hasil proyek tersebut disiapkan dalam bentuk presentasi dan juga doc laporan. Untuk presentasi dan laporan ini, estimasi waktunya itu 1 pekan setelah UAS, atau pengiriman dari slide presentasi dan laporan akan dilakukan setelah UAS. Adapun presentasi sendiri, waktunya nanti akan disesuaikan dengan kondisi. Di sini, presentasi dalam bentuk PPT dan laporan dalam bentuk doc yang harus dikirim dan disubmit ke email ini.
Berikut adalah rundown pertemuan yang akan kita lalui. Dari perkiraan 15 kali pertemuan, pertama kita akan mendiskusikan terkait dengan konsep remote sensing untuk eksplorasi potensi sumber daya alam di lingkungan gunung api. Kemudian, minggu kedua, dengan topik data satelit optik dan SAR, serta penggunaan untuk eksplorasi geotermal. Pekan ketiga akan mendiskusikan terkait konsep optik sensor remote sensing. Pekan keempat terkait dengan teknik analisis kualitatif optik sensor untuk mendeteksi morfologi dan produk gunung api. Pekan kelima berupa teknik analisis kuantitatif optik sensor untuk mendeteksi manifestasi permukaan geotermal. Pekan keenam, konsep pemrosesan thermal remote sensing. Dan pekan ketujuh berupa ujian tengah semester. Pekan ke-8 adalah konsep microwave remote sensing. Pekan ke-9, sensitivitas data sintetik apertur radar SAR. Pekan ke-10, teknik pemrosesan awal citra SAR untuk identifikasi geologi permukaan. Pekan ke-11, teknik interpretasi visual citra SAR. Pekan ke-12, teknik interpretasi kuantitatif backscattering SAR. Pekan ke-13, teknik analisis data DEM dan INSAR untuk eksplorasi dan eksploitasi lapangan geotermal. Pekan ke-14, metode lapangan dan ground truthing remote sensing. Terakhir adalah ujian akhir semester pada pekan ke-15. Berikutnya, ini adalah landing page untuk data retrieval. Bagaimana cara mendapatkan data? Nah, ini Anda tinggal masuk ke dua website yang akan disediakan. Yang pertama dari USGS Earth Explorer, yang kedua masih dari USGS, itu dari GLOWFISH. Jadi dua website ini menyediakan data yang bisa di-download open to public. Jadi bisa free, bisa digunakan. Silakan gunakan dua landing page ini salah satunya untuk bisa mendapatkan data Landsat 8 ataupun Sentinel-2. Sebagai alat bantu dalam proses image processing dan juga langkah-langkah pengerjaan, kita akan menggunakan beberapa program. Di sini tidak ada ketentuan atau kewajiban Anda harus melakukan program ini. Karena pada saat perkuliahan yang ditekankan adalah metode. Program sendiri Anda bisa mencari bebas, silakan. Tapi di sini ada beberapa program yang akan saya tunjukkan yang bisa digunakan. Misalnya di sini ada program GRASS GIS, kemudian ada ILWIS, kemudian ada SNAP, dan juga ada QGIS. 4 program ini adalah berbasis open public, sehingga Anda bisa menggunakannya secara leluasa. Program berikutnya adalah NP, kemudian ArcGIS, dan sebagainya. Nah, program-program 2 terakhir ini merupakan program yang berbayar atau berlisensi. Demikian pengantar kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Kita akan bertemu dengan segmen berikutnya. Terima kasih.